Innal hamdalillah wa syukru lillah wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku, sahabatku, jamaah yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah mengawali majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, menuntut kita ke jalan yang Allah ridho, sehingga sisa-sisa umur yang Allah berikan pada kita dapatlah kita gunakan untuk mengumpulkan amal-amal soleh, bekal kita nanti di yaumil akhir insyaallah. Amin. Salawat dan salam kita lupa, mari sama-sama kita sanjungkan ke hari bahagia dengan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di akhir. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang berbahagia, sahabatku, kita tidak lupa untuk selalu berdoa pada Allah. Semoga kita terhindar dari segala musibah, termasuklah COVID-19 ini. Dan kita juga berharap semoga COVID ini segera berakhir di negeri kita tercinta ini insyaAllah. Jemaah yang berbahagia, kajian kita hari ini simple, kelas bawah. Kalau ngaji tinggi-tinggi sangat nanti bawah tinggal susah. Kadang-kadang orang selalu terjatuh, tergelecek kerana terpijak batu kecil. Batu besar dia mengelak. Ya kan? Selalunya orang selalu terjatuh, terpijak batu kecil. Kalau batu besar dia mengelak. Sama. Kadang-kadang kita suka anggap remeh-temeh. Kaji rendah lah, kita dah tak main lah. Jangan gitu. Kadang yang rendah-rendah inilah yang menghantar kita masuk neraka. Kadang agak remeh sangat. Yang remeh-temeh yang penting. Baik. Bagi orang yang hendak menghadiri solat berjamaah di masjid, kita maka ketika keluar dari rumah, hendaklah dia melantunkan doa. Doanya simple, tak susah. Cuma kadang-kadang kita ni pelupa. Itu aja masalah. Pelupa. Bukan tak apa doa, apa doanya. Pelupa. Ya? Dikatakan apa? Dalam hadis riwayat Abu Daud, qala idza kharaja ar-rajulu min baitihi, jika seseorang keluar dari rumahnya lalu mengucapkan faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kan susah. Cuma lupa. Bukan susah, lupa. Ini yang kita amalkan. Karena jaminannya luar biasa. Jadi kita nak keluar dari rumah, nak pergi masjid, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ada nambah? Ada lazim. Okey. Apa khasiatnya? Bila seseorang baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah qala yuqalu حين
hina izin hudita wa kufita wa ukita wa tanahhalahu sayati fayaqul lahu syaitan akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya ukiya. Jika seseorang keluar dari rumahnya lalu mengucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatanku kecuali dengan izin Allah, maka pada saat itu akan dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat petunjuk, telah diberi kecukupan dan mendapat penjagaan, hingga setan-setan menjauh darinya. Lalu setan yang lain berkata, bagaimana engkau akan menggoda seorang laki-laki yang telah mendapat petunjuk, kecukupan dan penjagaan? Aduh. Satu hal yang barangkali selalu saya ingatkan kita semua, bahawa kita ini datang ke masjid, ini perlu diingat, atas undangan Allah. Ini perlu diingat betul-betul supaya kita bersyukur. Saya selalu menyampaikan di mana-mana, katakanlah seorang menteri atau seorang MP, selalu saya sampaikan ini, dia kalau ada majlis apa di rumah dia akan undang. Tak semua orang dia undang, betul tak? Dia undang siapa yang dia kenal, siapa yang dekat dengan dia, siapa yang baik dengan dia undang. Tak kenal dengan dia tak akan undang. Yang suka bangkang dia tak akan undang. Betul. Artinya seorang menteri pun, seorang MP pun nak buat satu majlis keramaian di rumahnya, dia pilih orang yang datang, mesti orang dekat dia, mesti orang kenal dengan dia, mesti orang yang baik dengan dia. Apalagi Allah akan panggil orang datang ke rumah dia, demi Allah pasti orang yang dekat dengan Allah. Wah, itu dia. Peminum arak Allah tak panggil. Mana ada orang minum arak? Ada tak jumpa kawan minum arak pagi malam sembahyang itu? Ada? Tak ada. Ada tak satu malam dia berjudi atau salat subuh ke masjid? Ada? Tak ada. Allah tak panggil orang macam itu. Betul. Ada tak seorang pelacur malam melacur, pagi-pagi dia iktikaf solat duha ke masjid? Ada? Ada jumpa? Tak jumpa kan? Ini yang kita syukuri. Ini yang kita syukuri, saya katakan, bahawa kita, ya alhamdulillah, sekali lagi kita berbangga pada Allah, bukan bangga dengan orang, bangga dengan Allah. Bahawa kita diundang oleh Allah ke masjid, berarti kita dekat dengan Allah, berarti Allah kenal kita, kan begitu? Berarti Allah baik dengan kita, diundang kita. Nah itu makanya dikatakan apa? Tengok bacaan indah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut namamu ya Allah. Coba. Bahawa kita berangkat ke masjid ini dengan izin Allah. Tiada daya upaya kuat, kaki ini tak kuat jalan kalau Allah tak kasih tenaga. Betul. Hati ini pun tak nak tergerak ke masjid kalau Allah tak beri hidayah. Artinya kita awal-awal mengakui bahawa keberangkatan aku ini ya Allah semua atas izin Engkau, maka aku berserah kepada Engkau. Ini dia. Kita mengatakan bismillah tawakkaltu 'alallah, aku menyerahkan diri kepada Engkau. Maka orang yang macam yang baca doa ini, ya, setan takkan kacau. Kenapa? Karena dia sudah minta tolong sama Allah, karena dia sudah menyerahkan diri pada Allah. Itu kelebihan pertama. Jadi ilmu kita pagi ini apa? Siang ini
kita amalkan. Kadang-kadang lupa, itu namanya manusia lah, pastilah ada lupa. Tapi selalu kita ingat. Kalau kita nak keluar rumah, tak kira lah ke masjid ke pasar ke, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Siapa yang baca doa ini bila keluar rumah, maka dijamin dia selamat. Kenapa? Karena dia berserah diri pada Allah. Yang selanjutnya dalam hadis yang lain dijelaskan dari Ummu Salamah yang berkata, "Ma kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min baiti." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar rumah dari rumah, tidak pernah keluar dari rumahku, melainkan beliau mengangkat pandangannya ke langit seraya berdoa. Jadi Nabi dalam satu riwayat dikatakan kalau dia nak keluar rumah, dia akan pandang langit seraya berdoa. Doanya apa? Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au udalla au azlima au uzlama au ajhala au yudhila alayya. Ini barangkali kita boleh hafal, nanti kalau tak tulis, saya tuliskanlah ya. Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au uzlima au uzlama au ajhala au yudhila alayya. Iaitu artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak sesat atau disesatkan, agar aku tidak tergelincir atau digelincirkan, agar aku tidak berbuat zalim atau dizalimi, agar aku tidak bertindak bodoh atau dibodohi. Artinya supaya kita terhindar dari perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Jamaah yang berbahagia, tapi yang penting tadi itu, mungkin yang doa yang kedua mungkin kita berdoa sangat. Yang pertama, di keluar rumah, ke masjid terutama, ke pasar, jadikan kebiasaan. Dia begini, sehari, 2 hari mungkin belum terbiasa, tapi kalau dah hari-hari kita buat, dia terbiasa. Kita keluar rumah aja dia ingat rasa. Sama, kita biasa minum teh, seminggu itu bangun tidur pasti ingat teh. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Sama jamaah tahajud malam ini, agak berat alasan. Cuba biasakan seminggu. Tengok, biasakan seminggu, 2 minggu, nanti terbiasa dia. Dan terbiasa tak tahajud pula malam-malam dia sati. Sama gini kan, kita biasa salat subuh, mesti bangun subuh. Kalau tak bangkit tak senang hati, kan gitu. Karena itu kebiasaan. Tapi orang tak biasa salat subuh, dia relax aja. Kalau azan lah sebelah dia pun tak tahu aja. Ya kan? Jangan heran, ini bicara kebiasaan. Makanya biasakan keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. Biasakan. Nanti menjadi terbiasa. Ya. Jamaah yang berbahagia. Satu lagi, seorang muslim ketika masuk masjid. Tadi keluar rumah tu. Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. Sekarang bila masuk masjid, ya, dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyusallimu 'ala an-nabi wal yaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Okey. Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah ia mengucapkan salam kepada Nabi. Jadi kita masuk masjid, bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Ustaz, Nabi dia kat Madinah kan. Jadi ada satu riwayat mengatakan, subhanallah, bila kita bagi salam kepada Nabi, kita bagi salam aja, nanti ada malaikat yang beritahu, ya Muhammad, si bulan ibnu bulan memberi salam kepada. Apa Nabi jawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa rahsianya? Kita bagi salam Nabi, Nabi punya jawapan tu kita mau. Semoga Allah rahmati dia. Itu yang kita nak. Doa Nabi tu yang kita nak. Allahu Akbar. Doa Nabi tu kita nak. Sama dengan memancing. Umpan kecil dan membesar. Itulah. Kita bagi salawat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya. Dibagi salam dulu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Setelah beri salam lalu berdoa, Allahumma ftahli abwaab rahmati. Ya Allah, bukakan pintu rahmat bagiku. Nah, coba tengok. Ya Allah, bukakan pintu rahmat. Dalam kajian subuh di sini saya sampaikan, rahmat itu apa? Kita selalu cakap, ya Allah, bukakan pintu rahmat, pintu rahmat, pintu rahmat. Rahmat itu apa? Itu dulu. Kadang ditanya orang tak tahu rahmat itu apa. Rahmat itu ialah dua sifat Allah yang bersatu. Sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia satu cantum, maka itulah rahmat. Kalau Ar-Rahman, semua manusia Allah kasih. Rahmat, semua dapat. Rezeki itu sifat Ar-Rahman. Jadi sembayang ke dia, tak sembayang ke dia, rezeki dia ada. Orang kafir ke dia, rezeki dia ada. Itu Ar-Rahman. Jadi kita jangan bising, dia tak sembayang tapi hidup kaya, itu lain. Itu Ar-Rahman. Dia tak solat lah, tak pergi haji, tapi tengok hidup dia senang. Itu Ar-Rahman. Bukan Ar-Rahim. Ar-Rahman ini tak ada kaitannya dengan ibadat, ya kan? Cuma sekedar memudahkan ialah solat ke tak solat, rezeki Allah kasih. Solat ke tak solat, umur Allah kasih. Sifat Ar-Rahman. Kafir ke Islam, kasih. Nah, Ar-Rahim ini khas orangnya. Ini manusia pilihan. Karena Ar-Rahim ini banyak fokusnya ke akhirat, pada agama. Kalau Ar-Rahman itu dunia. Nah, itu. Nah, kalau kita ni dua-dua dapat, Rahman Allah dapat, Rahim Allah. Nah, itu Rahman. Nah, bila kita minta, ya Allah, bukakan pintu rahmat. Jemaah, saya selalu menjelaskan begini. Bagaimana Ar-Rahman itu macam mana? Biar mudah faham begini. Kalau kita pergi haji, umrah, nanti travel ada kasih tu beg besar tau. Betul? Nanti beg besar tu ada tempat ihram, tempat toilet, tempat baju, tempat macam-macam dalam itu package dia. Sama. Rahmat itu beg besar tu. Dalam rahmat ada apa? Ada pengampunan Allah. Allah tak mungkin ampunkan kita kecuali dia rahmat itu. Itu dia. Maknanya ketika kita cakap Allah mabtali abwaab rahmat, ya Allah bukakan pintu rahmat, artinya kita juga sedang minta pintu ampunan. Karena Allah tak mungkin mengampunkan kita kecuali dia rahmat itu. Dan Allah tidak mungkin menjadikan kita mati husnul khotimah kecuali dia rahmat itu. Dan orang masuk surga karena rahmat Allah. Jadi kenapa penting mana-mana semoga Allah rahmati. Kenapa? Karena rahmat itu paketnya besar. Orang itu akan diberkahi oleh Allah karena rahmat Allah. Orang itu akan diampunkan Allah karena rahmat Allah. Orang itu akan disayang oleh Allah karena rahmat Allah. Orang itu akan mendapat hidayah karena rahmat Allah. Itu. Maka kuncinya daripada rahmat Allah. Baik. Jadi kalau dia masuk masjid, dia baca doa. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat bagiku. Tapi bila dia keluar masjid, wa idza kharaja falyaqul, bila dia keluar masjid maka dia baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah,
aku mohon karuniamu. Artinya karunia apa? Rezeki yang halal, badan sehat, kehidupan yang bahagia. Itulah subhanallah. Ya. Jemaah yang berbahagia itu kalau dia masuk masjid dan keluar masjid. Dalam hadis yang lain dikatakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyusallim 'ala an-nabi wal yaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik." Apabila seorang antara kalian masuk dalam masjid, maka hendaklah ia mengucapkan salam kepada Nabi dan membaca doa, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ini dah dibaca Nabi. Dan kalau dia keluar dari masjid, dia baca apa? Allahumma sinni minas syaitanir rajim. Lain lagi. Kalau yang tadi dia keluar masjid, dia baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dua-dua boleh. Jadi mari kita berbahagia. Intinya kita tidak lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita keluar daripada rumah. Kalau masuk masjid, keluar masjid, senantiasa berdoa. Yang hari ini barangkali belum dikabulkan, besok, lusa, tapi lambat atau cepat insya-Allah akan ada perubahan dalam hidup kita insya-Allah. Baik sesi dulu insya-Allah bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah selanjutnya depan kita akan bahas adab-adab dalam masjid insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.